Oke. Oke, sebelumnya sorry. Udah kelihatan layarnya? Udah, Bang. Oke, nah jadi teman-teman kita bakal belajar bareng-bareng tentang RL nih. Nah, oke, kalau dari gue nanya-nanya ke teman-teman biomed sama Tekom, overall tuh kalian ada ini ya materinya. Ada storage element. Ini induktor kapasitor gitu ya. Sama ada first order. Terus ini gue nggak tahu ini masuk apa enggak ke kalian, cuma tambahan aja Y delta. Sama yang terakhir itu ada fasor ya. Kemarin gue tanya biomed ada yang masuk fasornya, kayak jadi udah nggak apa. Oke, jadi gue bakal ngebahas 2 poin utama dulu, yaitu storage element sama first order circuit. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, storage element. Oke, nah yang bakal kita bahas di sini tuh adalah elemennya, elemen listrik ya. Nah, elemen listrik itu teman-teman ada 2 jenisnya, ada aktif sama pasif. Bedanya apa? Gampang aja. Jadi kalau aktif artinya dia ini ya, dia memberikan sebuah aksi gitu ya, memberikan sebuah aksi berupa menyuplai daya atau energi lah. Nah, contohnya apa ya, sumber tegangan, sumber arus gitu, gampangnya. Kalau pasif, dia yang menerima. Atau nanti menyimpannya, disimpan nanti sama elemennya itu. Nah, kalau menerima atau sebenarnya sama-sama menerima sih ya, tapi ya menerima yang gue maksud di sini tuh lebih ke mendisipasi ya. Itu ada resistor. Nah ya, jadi emang setiap komponen kelistrikan yang teman-teman pakai itu intinya adalah sebuah resistor gitu ya. Jadi itu bisa untuk menerima dan mendisipasikan, bisa menggunakan daya listrik yang diterima itu. Nah, yang menyimpan ini ada induktor dan kapasitor. Oke. Mungkin sini gue bahas dulu ya dari kapasitor. Oke. Nah, oke. Jadi sesuai yang gue bilang tadi, dia ini menyimpan ya. Nah, menyimpan energi gitu ya. Ini gue tambahin ya, menyimpan energi. Nah, itu menyimpan energi dalam bentuk apa sih? Energi dalam bentuk medan listrik. Oke. Misalkan nih gue punya rangkaian. Kapasitor itu, teman-teman, itu sebenarnya cuma plat sejajar kayak gini. Jadi dia konduktor, biasanya aluminium, 2 sejajar ini. Terus di tengah-tengahnya ini tuh ada material dielektrik atau material yang inilah nggak menghantarkan arus listrik gitu. Nah, oke. Perilakunya gimana sih si komponen ini? Oke.
Misalkan ini kapasitor, gue kasih sumber tegangan. Oke. Nah, ketika gue kasih sumber tegangan, sini tuh bakal terakumulasi muatan positif sesuai dengan catunya ya. Terus di sini ada negatif. Oke. Teman-teman udah belajar juga di phase list kalau misalkan dia ada muatan positif sama negatif gini, dia akan membentuk apa? Medan listrik. Gini ya. Jadi ini asal-muasalnya medan listriknya itu di kapasitor. Nah, persamaan dasarnya yang berlaku di kapasitor itu adalah Q sama dengan C kali V. Di mana Q ini muatan, V ini tegangan, ini C ini kapasitansi. Nah, kalau teman-teman ya manipulasi sedikit kan nanti dapat ini ya sama aja kayak C sama dengan Q per V. Nah ya, jadi kapasitansi itu sama dengan muatan pertegangan. Jadi maksudnya apa? Kapasitansi itu berarti kemampuan menyimpan muatan per 1 volt. Sorry ya. Share screen masih jalan? Masih, Bang. Oke. Sebentar ya teman-teman semua. Sebentar ya. Oke, sorry ya teman-teman semua. Oke. Jadi intinya kapasitansi itu dia kemampuan dari kapasitor ini untuk menyimpan muatan per 1 volt tegangannya, per 1 volt tegangan. Jadi ya per ini ya teman-teman semua. Jadi kalau misalkan kapasitansi ini bisa dilihat ya kalau dia semakin besar, artinya muatan yang bisa disimpan dalam kapasitor itu ya juga semakin banyak gitu loh. Gampangnya gitu aja ya. Nah, karena ini komponen elemen listrik ya, jadi ada yang namanya itu IV karakteristik. Atau ya karakteristik tegangan sama arusnya. Oke. Kita mulai dulu dari arus. Oke. Arus itu apa? Muatan per waktu. Atau bisa juga ditulis turunan muatan terhadap waktu. Oke. Oke, nah tadi kan kita punya persamaan dasar ini ya. Ini. Q sama C kali V ya. Oke, kita tulis aja di sini lagi. Q sama dengan C kali V. Nah, di sini gue mau nyari nih. Kita mau jadiin dalam bentuk arus. Nah, berarti ya udah tinggal diturunin aja. dQ per dt berarti sama dengan dCV per dt gitu. Nah, tapi di sini teman-teman perlu digarisbawahi kalau misalkan kita bahas komponen listrik ya gitu. Itu yang biasa kita gunakan itu yang nilainya itu fix. Jadi di sini kapasitansinya itu dia tuh bukan dalam fungsi waktu, tapi konstanta aja. Oke. Jadi karena dia konstanta aja, berarti bisa juga ditulis dQ per dt sama dengan C dV per dt. Oke. Gini ya, buat arus persamaannya gitu. Oke, nah
Gimana kalau tegangan? Tadi kan kita udah dapet ya. I sama dengan C dV per dt. Ya udah, ini bisa kita manipulasi aja persamaannya. Jadi dV sama dengan 1/C kalikan I dt. Oke, kita kan mau nyari tegangan ya. Nah, berarti yang perlu kita lakukan itu adalah mengintegralkan dua ruasnya ini. Oke. V berarti sama dengan 1/C ini konstanta, bisa gue keluarin sini, sama dengan integral I terhadap T. Gitu ya. Oke. So far jelas ya, ada yang mau tanya dulu mungkin? Atau dilanjut aja? Lanjut aja, Bang. Oke. Habis itu, karena ini dia elemen penyimpan energi ya, berarti ya kita juga perlu tahu dong kalau besarnya energi di komponen itu dihitungnya gimana sih? Ya. Oke, lagi energi ya. Energi sama dengan daya kali waktu. Nah, daya sama dengan V kali I. Oke. Udah, jadi kita masukin aja sama dengan V kali I kali T. Nah, kita substitusiin aja. Oke, V dikalikan C dV per dt. Ini I-nya yang diubah ya dalam persamaan ini biar nggak ribet. Soalnya kan kalau V-nya yang diubah kan ribet ya teman-teman hitungnya. Oke, nah V kali C per dt. Nah, kalau misalkan kita, ini kan daya ya. Nah, kalau misalkan kita mau nyari energi itu kan bisa aja kita bentuk dalam integral gitu ya. Jadi energi itu sama dengan integral daya terhadap waktu gitu ya. dt coret berarti ini 0 ya, sama ini T. Berarti energinya itu sama dengan integral 0 terhadap T. 0 ke T, habis itu ini V, C, dV ya. Oke. Sorry, ini C-nya konstanta ya, jadi bisa aja gue tulis di sini. Berarti hasilnya ini sama dengan setengah kali C kali V kuadrat ya. Itu. Ya integral lah ya. Ini ngulang-ngulang kalkulus aja gitu. Oke. Oh ya BTW kalau misalkan kalian ada yang nggak ngerti terus bingung gitulah intinya, kata aja nggak apa-apa kok. Oke, kita lanjut ke komponen berikutnya, yaitu induktor. Oh ya, sorry, sebelum kita lanjut ke induktor, ada beberapa yang mau gue sampaikan dulu. Oke. Gimana kalau misalkan perilaku si kapasitor ini dalam rangkaian listrik? Misalkan ya gue punya rangkaian kayak gini. Ya kita masih kapasitor aja dulu ya. Oke, misalkan gue punya rangkaian kayak gini. Oke. Nah, di sini gue mau nyari kapasitansi ekuivalennya. Oke. Nah, ingat teman-teman kalau misalkan nemu soal kayak gini, berarti teman-teman bisa menyederhanakannya dengan cara KVL ya. Oke, nah ini arahnya misalkan clockwise. Nah, KVL itu kan berarti ini V-nya C1, C2, C3. Nah, sigma V sama dengan 0. Berarti min V. Oke, persamaan tegangan dari kapasitor apa? 1/C. 1 integral V dt plus 1/C2 integral V dt 1/C3 integral V dt. Oke. Sama dengan 0 ya. Oke. Di sini V-nya kita pindahkan aja di sini. Nanti
Jadi 1/C ekuivalen. Karena ini kan dia dalam satu rangkaian ya, berarti ini tegangannya memiliki ini ya nilai kapasitansinya ekuivalen ya, gitu. Oke. Oh sorry ya, ini harusnya I btw. I dt. Oke, sorry. Nah, I dt ini bisa kita ubah berarti 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. Oke. Integral I dt. Coret ya bisa ya. Berarti 1/C ekuivalen sama dengan 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 plus 1/Cn ya, kalau misalkan kapasitansinya lebih banyak lagi. Gitu ya. Oke. Nah, kalau paralel gimana? Paralel gini aja, sama aja. Oke. Nah, sini berarti ada kapasitor ya. Ada 3 lagi deh contohnya. Oke. C1, C2, C3, V. Oke. Nah, kalau kayak gini dia kan bercabang ya. Berarti kita bakal makainya KVL ya. KCL ya. Oke. Ya dari sini cabang situ. Oke. Nah, KCL berarti I masuk sama dengan I keluar atau sigma I sama dengan 0. KCL ya. Nah. Oke. Jadi kita bakal langsung aja di sini arus yang I sini ya. Ini misalkan I1, I2, I3 ya. Jadi I sama dengan I1 plus I2 plus I3. I-nya tadi apa? C dV per dt. Nah ini anggaplah C ekuivalen ya sebutannya. Sini C1 dV per dt, C2 dV per dt, C3 dV per dt. Oke, sama kayak tadi tinggal coret aja, berarti kita dapat C ekuivalen yang sama dengan C1 plus C2 plus C3 plus Cn. Oke ya. Oke. Gue rasa ini masih mudah juga. Oke, buat ini cukup jelas lah ya. Oke. Nah, satu hal lagi yang penting kalau ngebahas rangkaian ini ya, itu ada perilakunya kalau di tegangan DC ya. Oke. Nah, kapasitor ini dia bakal mengalami proses charging atau pengisian muatan. Seperti definisi yang udah gue sebutin di awal tadi. Oke. Nah, lama-kelamaan ketika dia sudah charging dalam waktu tertentu, pasti kan penuh ya. Nah, ketika dia penuh ini, arus itu udah nggak bisa lewat lagi. Nah, jadi dalam suatu waktu gitu ya. Dalam suatu waktu gitu, kalau udah kondisi steady state ya, ini bakal menjadi sebuah open circuit. Gitu ya. Oke, kalau misalkan ini kita balik lagi ke rumusnya aja deh. I sama dengan C dV per dt. Nah, misalkan tegangan baru aja diterapin kan harus misalkan ini 5 volt ya. Nah, tegangannya ini kan pasti nggak langsung 5 volt gitu ya, ada prosesnya dulu dari 0 sampai 5 volt gitu ya. Dalam proses itu kapasitor masih bisa menerima muatan. Tapi kalau misalkan dia udah konstan 5 volt, berarti kan ini ya dV per dt-nya sama dengan 0 karena nggak ada perubahan. Nah makanya itu karena dV per dt-nya sama dengan 0 maka I-nya sama dengan 0. Nah kalau I sama dengan 0 artinya open circuit. Gitu ya. Oke. Gue ingetin lagi kalau misalkan bingung langsung interupsi aja nggak apa-apa ya. Oke.
Ya udah, sebelumnya ada mau tanya dulu nggak? Atau masih aman? Oke, gua anggap aman ya. Oke. Kita lanjut aja ke induktor. Oke, di induktor ini intinya dia kumparan ya. Kumparan. Ya ini bisa menyimpan medan magnet. Jadi induktor ini dia tuh kan kumparan ya. Kalau misalkan ada kumparan nih, arus listrik ngalir kumparan. Nah, nanti itu bakal ada yang namanya flux magnet atau gaya garis magnet gitu. Nah, flux magnet ini dia bakal menginduksi tegangan di induktornya yang itu bakal berlawanan dengan arah arusnya. GGL induksi berlawanan dengan arus. Nah, jadi kalian juga udah belajar ya di Fislis atau mungkin bahkan di SMP atau SMA juga udah belajar. Kalau misalkan sebuah kumparan itu kalau dialirin arus listrik itu bakal ngasilin sebuah flux gitu ya. Kalau misalkan flux ngalir ke masuk ke dalam kumparan, sebaliknya juga bisa ngasilin arus listrik gitu ya. Nah, tapi semuanya itu dalam rentang waktu tertentu aja teman-teman. Kalau misalkan dia udah kelamaan ngalirnya gitu, ini fluxnya bakal nggak ada juga gitu. Bakal ngilang gitu. Nah, jadi yang bikin adanya flux itu adalah perubahan arusnya. Nah, oke. Nah, jadi di sini parameternya itu adalah namanya induktansi atau L. Nah, L ini itu sama aja N kuadrat atau jumlah lilitannya. Ini permeabilitas magnetnya. A ini adalah luasnya. Dan L ini adalah panjang dari kumparannya. Gitu ya. Itu aja singkatnya. Terus ada, kita lanjut lagi ke EV karakteristiknya. Oke. EV karakteristiknya ini itu ada tegangan pertama. Nah, tegangan itu sama V L DI per DT. Oke. Nah, habis itu kita lanjut aja ke arusnya. Arusnya itu kita mainin aja persamaan ini ya. Oke. TV sama dengan L DI per DT. Kita mau fokus di DI-nya aja, berarti V per L DT sama dengan DI ya. Berarti diintegralin, sini integralin juga. Sorry. Sorry. Oke. Nah, berarti sini I sama dengan 1 per L, karena L ini juga tetap ya. Integral V terhadap T. Gitu ya. Oke. Buat energi sama aja. E sama dengan P kali T. E sama dengan V kali I kali T. Nah, sama aja. Integral dari 0 ke T. V itu LDI per DT. Dikali I kali DT. DT-nya sama-sama ada, bisa saling ngilangin. 0T berarti sini L ya, karena konstan tadi ya. I DTI. Nah, nanti teman-teman bakal dapat setengah LI kuadrat. Gitu ya. Terus lanjut lagi. Kalau dalam rangkaian, misalkan kayak gini nih.
V. KVL ya, berarti. Nah, KVL. Nah, berarti V-nya sama dengan LD. L1 DI per DT, L2 DI per DT, plus L3 DI per DT. Nah, ini sama aja L ekivalennya. L ekivalen DI per DT. DI per DT-nya sama ya, karena dia kan seri ya. Plus L2 plus L3 DI per DT. Ini dapat L ekivalen ya. L1 plus L2 plus L3 plus Ln. Itu ya. Terus ada juga kalau paralel ya. Sorry. KCL ya. KCL berarti 1/L ekivalen integral V dt. Benar ya? Integral V dt. V-nya sama ya karena paralel. Ini 1/L1 plus 1/L2 plus 1/L3. Integral V dt. Jadi 1/L ekivalen 1/L1 plus 1/L2 plus 1/L3. Gitu ya. Oke. Ya udah mungkin karena ini juga udah cukup mudah gitu, mungkin ya gue coba ini ya ngebahas satu soal dari diktat aja. Oke, di diktat tuh ada soal kayak gini, kurang lebih sama lah. C, L, R2, R1, R3, V. Oke. Oh ya, BTW, sorry gue lupa ngasih tahu ke kalian. Tadi kan ini ya, kalau kapasitor itu dia bakal open. Kalau misalkan dia udah dalam kondisi stabil. Nah, kalau induktor ini, dia bakal short. Karena kan dalam keadaan konstan, di DC ya, dia tuh harusnya nggak mengalami perubahan ya. Harusnya tetap gitu ya. Nah, berarti L kali DI per DT, DI per DT-nya itu 0. Nah, berarti V-nya tuh sama dengan 0 ya. Nah, kalau V sama dengan 0, itu kan nggak ada drop, nggak ada tegangan gitu lah intinya, nggak ada komponen, bisa dibilang nggak ada inilah, kalau kita kemarin bahas di ASIS UTS RL itu nggak ada resistornya ya. Berarti nggak ada komponen di situ, nggak ada tegangannya, berarti dianggap aja penghantar biasa gitu ya. Paham ya? Oke. Nah, oke, kita coba gue coba bahas aja ini. Kita diminta untuk nyari I di sini, I R1, I L sama VC. Oke. Ya udah. Sini BTW 12 volt ya. Sini 1 ohm, sini 5 ohm, sini 4 ohm. 1 Henry, 1 farad. Oke. Nah. Ya udah, sesuai tadi kita bakal ngebahasnya dalam kondisi stabil ya. Oke. Nah, kalau dalam kondisi stabil, gue ulang aja di sini. Induktor kapasitor open. Nah, ya udah berarti
induktornya yang awal mulanya dari sini jadi short. Short ya. Pak gue. Oke. Nah. Oke. Induktor jadi short, kapasitor jadi open. IL sini plus minus VC. Sini berarti 4 ohm, sini 1 ohm, 5 ohm. 12 volt. Oke. Nah, sini arus ya. Awal mula dari sumber. Awalnya kan dia bisa bercabang ini karena ada percabangan. Nah, tapi karena di sini dia open, arus kan nggak bisa ngalir ya. Berarti dia nggak bakal ngalir lewat sini. Nah, jadi dia langsung nih, langsung ngalir ke yang 5 ohm ini. Nah, atau enggak rangkaiannya ya bisa aja kita gambar kayak gini. Oke. Ya udah. Kalau kalian lihat di sini dari gambar ini berarti kan IR1 sama dengan IL ya. Ya udah berarti sama dengan 12 volt dibagi 1 ohm plus 5 ohm sama dengan 2 ampere. Gitu ya. Nah, itu udah buat IR1 sama IL. Nah, terus kita ditanya lagi nih VC. Oke, VC. Itu kan open ya, berarti nggak ada arus yang ngalir. Tapi teman-teman lihat deh di gambar yang ini, yang gambar kedua ini, VC ini kan paralel ya sama 5 ohm ya, resistor 5 ohm. Nah ya udah, jadi teman-teman bisa aja dari situ. Tadi arusnya berarti VC ya, sama dengan V 5 ohm gitu ya. Nah, arusnya berapa tadi? 2 ampere. Berapa? Apa namanya? Resistansinya 5 ohm. Ya udah, full volt. Gitu ya. Oke, ada yang mau tanya dulu? Cukup jelas lah ya menurut gue juga. Yang lain juga cukup jelas lah ya. Oke. Ya mungkin buat materi yang ini belum banyak yang nanya karena ya masih tergolong mudah juga. Sorry. Jadi gue lanjut aja ke materi first order ya. Oke. 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 Kalau dalam cakupan yang lebih luas lagi, sebenarnya bahasan kita tuh bukan cuma first order, tapi ada juga second order, third order, sampai nth order gitu ya. Order ke n gitu ya. Oke. Nah, maksudnya ini apa? Berarti intinya kita bahas circuit order ya. Nah, maksudnya ini adalah jumlah elemen penyimpan energi pada rangkaian. Dan ini rangkaiannya rangkaian DC ya teman-teman semua. Karena di sini kita bakal nyatainnya dalam persamaan diferensial. Persamaan diferensial. First order. Artinya dia punya elemen elemen penyimpan energi dan order persamaan diferensialnya itu sama dengan 1.
Gampangnya gitu. Berarti dia ini ya, bentuk persamaannya itu kayak gini. Bersama dengan A1 dx per dt plus A0 xt sama dengan ft. Gitu ya. Oke. Nah, karena di sini juga dia ini punya apa ya namanya? First order ya. Nah, berarti dia itu kombinasinya ada 2, teman-teman semua. Ada rangkaian first order tuh ada rangkaian RC sama RL. Oke. Nah, rangkaian RC yang maksudnya tuh dia resistor kapasitor, RL tuh resistor induktor ya. Gampangnya gitu aja. Oke. Nah, kemudian rangkaian ini dibedain lagi dalam 2 kategori. Dengan sumber, awalnya tanpa sumber, dan yang kedua nanti dengan sumber. Tapi gue bahas dulu yang tanpa sumber ya. Atau biasa sebutnya free source ya. Oke. Kita mulai dari RL dulu, RC dulu. Oke. Nah, maksudnya rangkaian tanpa sumber ini, dia itu komponen penyimpanan energinya dalam konteksnya ini induktor atau kapasitornya itu, dia itu udah disuplai dulu energinya sama sumber tegangan. Nah, tapi nanti dia ini ketika udah penuh, dia bakal sumber tegangannya itu bakal terlepas gitu. Nah, RC ya. Oke. Kita mulai aja dulu dari RC. Misalkan nih rangkaiannya kayak gini nih. Dikit. Oke, C plus minus VC1. VCT R1. R. Oke. Oke, maksudnya kalau misalkan teman-teman lihat gambar ini, artinya awal mula tuh dia rangkaiannya itu bentuknya kayak gini ya. Berarti sumber tegangan ini terhubung dengan R1 dan kapasitor. Nah, itu awal mulanya. Nah, kemudian rangkaian ini bakal beralih ke kondisi dalam hal ini switch-nya itu udah nggak terhubung lagi dengan sumber tegangan ini, tapi hanya menghubungkan kapasitor dengan resistor R2 ya di sini. Oke, kita bahas dulu ketika T-nya sama dengan 0 ya. Oke. T sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 0 sama aja. Oke. Nah, di sini. Oke, VCT. Nah, karena ini dalam waktu ketika dia 0 ya, berarti bisa aja gue tulis VCT sama dengan VCT. VC 0 ya. Karena kan waktunya 0 ya. Jadi T-nya bisa diganti sama 0. Itu gampangnya. Oke. Nah, ketika T-nya lebih dari 0, berarti kan kayak gini ya. Oke. Itu ya. Jadi kapasitor ini hanya terhubung dengan R2. Nah, ketika dalam kondisi ini, tadi kan kapasitor sudah terhubung ya sama sumber tegangan, artinya dia itu udah terisi nih, udah ada energi yang disimpan dalam si kapasitornya ini. Nah, kita bakal ngeliat perilakunya nih teman-teman semua dalam konteksnya first order circuit ini. Nah, tadi kan udah gue sebutin ya di atas, kalau misalkan circuit order ini, kita bakal memanfaatkan persamaan diferensial. Nah, supaya kita bisa memanfaatkan persamaan diferensial ini, kita pastinya butuhin persamaan yang bisa menghubungkan ya si pokoknya rangkaian ini bisa dinyatakan dalam persamaan diferensial.
Nah, tadi kan kalau kapasitor yang persamaan diferensialnya kan arus ya, I sama dengan C dV per dt. Nah, di sini berarti kita nyatain aja dalam KVL. KCL ya. Nah, sini ada percabangan karena dia kan tegangannya dicatut dari atas sini ya, gitu ya. Nah, berarti nanti di sini ada IC, sini ada IR. Atau bisa ditulis IC plus IR, IR sama dengan 0. Ya udah, berarti bisa aja tulis C dV per dt plus V per R sama dengan 0. Ya. Nah, dibagi kita jadiin dV per dt sama dengan min V per RC. Oke, kita kelompokin ya, dV per V sama dengan min RC, min 1 per RC dt. Nah, udah ketemu kayak gini, integralin teman-teman semua. Oke, hasilnya itu bakal jadi ln V sama dengan ini min T per RC. Oke, ln yang kita hilangkan berarti, plus K ya, konstanta yang enggak kita ketahui. Nah, berarti sini sama dengan E min T per RC plus K. V sama dengan E pangkat K kali E pangkat min T per RC. V-nya, E pangkat K ini bisa kita ini ya, deklarasiin aja dalam satu variabel, misalkan A gitu ya. A, E pangkat min T per RC. Oke. Kita kan nggak tahu ya A-nya ini berapa. Ini tegangan dalam fungsi waktu. Nah, tadi nilai tegangannya udah kita ketahui itu kan ketika dia nilainya 0 ya. Berarti VC 0 gitu ya. Oke, berarti VC 0 sama A kali E pangkat min pangkat 0 ya jadinya. Oke. Sesuatu pangkat 0 hasilnya kan 1. Ya udah, berarti VC 0 sama dengan A. Berarti persamaannya ini sama dengan VT dengan VC 0. E pangkat min T per RC. Gitu. Gitu ya teman-teman. Cukup jelas sampai sini? Atau ada yang mau ditanyain? Jelas, Bang. Oke, kita lanjut aja. Oke, berikutnya ada rangkaian RL ya. Induktor, resistor induktor ya. Oke. Anggaplah rangkaian kayak gini. Oke. Tanda panahnya ke atas, berarti ke arah kebuka ya. Nah, berarti teman-teman, awal mulanya rangkaian ini tertutup ya. Berarti plus. Oke. Induktor sesuai kata gue jadi short ya. Induktor ini jadi short berarti ketika dia menjadi short di sini ya. Dia kan ada 2 percabangan nih teman-teman. Nah, satunya short, satunya ada resistansi. Ibaratkan kata teman-teman mau jalan ke suatu tempat nih. Teman-teman punya beberapa alternatif jalan ya. Satu macet, satu lancar, pasti teman-teman bakal milih yang lancar lah ya. Begitu pula dengan arus gitu. Nah, karena di sini ada short circuit, maksudnya dia nggak ada resistansi itu, berarti arus tuh bakal ngalir
di short circuitnya ini. Jadi yang R2-nya ini itu nggak ada arus gitu teman-teman. Nah, arus yang di short circuit ini berapa? IL berarti IL 0 ya berarti ya, sorry. IL 0 berarti sama dengan V per R1 atau sama dengan ya ya inilah I0 lah gitu. Oke. Nah, di sini teman-teman semua ini kondisi awalnya ya. Ketika T-nya sama dengan 0. Gimana kalau T-nya lebih dari 0? Kebuka kan switch-nya. Berarti tinggal induktor dengan resistor R2. Oke, kalau dalam induktor ini dia kan persamaan diferensialnya itu di parameter tegangan ya. Tadi V sama dengan LDI per dt. Berarti untuk menyatakan ini dalam bentuk orde 1, kita perlu menyatakannya dalam persamaan KVL ya. KVL, oke, berarti di sini dia itu PL plus VR2 sama dengan 0. Gitu ya. Sini IL BTW. LT ya. Berarti L DIL T per DT. Ini aja di IL aja ya. Oke. Plus ILT kali R2 sama 0. Oke, berarti nanti jadi aja. Ini BTW biar enggak biar lebih general aja, gue hapus aja R2-nya gitu. Oke, jadi nanti teman-teman bakal dapat persamaan itu DIL per IL min R per L dikalikan DT. Ketemu kayak gini diintegralin lagi. Oke, nanti dapat hasilnya itu ln IL sama dengan min R per L ke T. Nah, di sini sama kayak tadi, berarti IL sama dengan plus K ya. Min R per L T plus K, berarti IL sama dengan E pangkat K kali E pangkat min R per L. Di sini ya, berarti T ya. Berarti IL ini bisa kita misalnya dalam variabel lain itu B deh, biar nggak ketukar sama yang tadi R per L T. Oke, nah kita cari tahu juga kayak tadi yang nilai yang udah kita ketahui tadi itu waktu 0 ya. IL 0 berarti sama dengan B E pangkat 0. Berarti sama dengan B. Ya udah berarti ILT sama dengan IL 0 E pangkat min R per L T. Oke, gitu ya teman-teman semua. Oke. Oh ya BTW di sini ada satu yang gue kelupaan, ada satu parameter penting dalam first order yaitu konstanta waktu atau tau ya. Nah, kalau di persamaannya di RC ini dia itu VT sama dengan A kali E pangkat min T per tau. Nah, berarti taunya di sini adalah RC. Gitu ya. Kalau di sini itu taunya adalah L per L ya.
L per R ya teman-teman semua. Oke. Oke, ada yang mau ditanya dulu sebelum dilanjut? Atau udah cukup jelas? Oke, Bang, udah cukup jelas. Oke. Tadi kan kalau tanpa sumber ya, sekarang dengan sumber. Oke. Misalkan ya tadi yang RC kan rangka ini gini ya, kalau tanpa sumber. Oke. Nah, kita kan tadi menyatakan bersama analisisnya dengan KCL ya. Oke. Dengan KCL ini teman-teman semua, artinya kan kita kalau misalkan memasang sumber lain gitu harus ini ya, paralel gitu ya. Oke. Misalkan nih gue pasang sumber arus di sini. Kalau nanti sumber tegangan sebenarnya bisa juga. Tapi ini kita coba dulu kalau sumber arus gitu ya. Oke. KCL. Yang ke sini berarti I0 sama dengan IO. Ya itu sama dengan IC plus IR. Oke. Oke. Ya udah kita langsung aja berarti di sini I0-nya itu sama dengan VC per R. Karena ini paralel ya ketegangannya. Plus C dV per dVC per dt. Nah, di diktat udah ditulis juga teman-teman semua. Nanti teman-teman bakal nemuin hasil akhirnya itu VCT dengan V0 I0 R E pangkat min T per RC plus I0 RC. Sorry. Sorry. Oke. Nah, ini kasusnya kalau misalkan sumber tegangan ya, sumber arus ya. Kalau misalkan diganti sama sumber tegangan ya udah sama aja berarti VCT V0 tinggal diganti. Ini tuh tinggal diganti aja nanti teman-teman semua. Jadi V gitu ya. Jadi V pangkat min T per RC plus plus R ya. Plus V. Oke. Ini sama aja nanti permainannya aja sih, persamaannya aja gitu. Oke. Nah, kayak berhubung kita juga udah lama ya nanti buat yang RL itu misalkan gini ya teman-teman semua. Tadi karena kita analisisnya pakai KVL, berarti kita harus dirangkai seri gitu ya. Misalkan V0, ini L, ini R. Nanti hasil akhirnya teman-teman bakal dapat persamaan diferensialnya itu adalah IL sama dengan I0 V0 per R E pangkat min R per L T plus V0 per R. Pokoknya ini persamaannya nanti ya teman-teman bisa coba-coba aja sendiri gitu ya. Oke, udah paham lah ya terkait ini. Oke, gimana? Ada yang mau tanya dulu mungkin? Oke, gue anggap gak ada. Ya udah ini contoh aja soalnya. Contoh soal ya. 1. Ohm, 6 ohm, ini 15 ohm. Ini harus ini. Nah,
kita mau nyari I saat T-nya lebih besar dari 0. Oke. Nah, berarti ketika awalnya, kalau lihat dari ini gue ganti warna aja biar kalian nggak bingung. Dari panahnya berarti kan awal mula dalam keadaan terbuka ya switchnya. Nah, kalau dalam keadaan terbuka 64 volt ya sini. Udah, kita bisa tulis saja kayak gini rangkaiannya. Sini open ya, teman-teman semua. Oke. Sini 30 ohm ya. 6 ohm. 4 ohm. 64 volt. Oke. Nah, awal mulanya kita perlu mencari aja dulu tegangan di kapasitornya ini. Karena kan ini kita bakal nyatainnya dalam ini ya. Persamaan yang ini nih tadi. Ini kan RC ya, berarti kita bakal nyatainnya dalam persamaan ini ya. VT sama dengan VC0 kali sekian ya. Oke, berarti kita perlu cari VC0-nya di sini. Oke, VC0 nggak ada arus yang ngalir ke percabangan 5 volt ini, kita bisa coret aja. Berarti di sini kita pakai voltage divider ya, sama dengan 30 ohm per 4 plus 6 plus 30 ohm. Dikalikan berapa volt? 64 volt. Oke. Hasilnya ini 3 per 4. Ini 34 per 40 dikali 64 volt. Berarti sama aja dengan 48 volt. Simpan itu. Terus ketika ini T-nya kurang dari 0 ya, atau T-nya sama dengan 0. Nah, ini T-nya waktu lebih dari 0. Waktu T-nya lebih dari 0 di sini tuh berarti kan switch-nya tertutup ya. Berarti switch-nya tertutup jadi kayak gini. Sorry. Salah. Oke. Kita menganalisisnya I di sini ya, dari kapasitor. Ini short circuit berarti I-nya nggak ngalir ke sini ya teman-teman semua, nggak ngalir ke sini, bisa dihiraukan aja. Berarti nanti kita bakal dapat sesuatu nih teman-teman semua. Oke, nah intinya kita perlu nyari ekuivalennya dulu ya teman-teman. 30 ohm, ini 6 ohm, sini 15 ohm. Berarti ini 15 ohm plus 1/30 ohm plus 1/6 ohm min 1 ya. Di RP-nya nanti sama dengan, nanti kalau teman-teman itu dapat 20 ohm. Nah, setelah dapat itu berarti kita bisa menyamakannya seperti tadi yang RC tanpa sumber ya. RC tanpa sumber yang di pertama ini. Kita bisa ngebentuk rangkaiannya seperti ini ya. Oke. Nah, di sini teman-teman semua berarti langsung aja. Nah, biar cepat kita langsung pakai rumusnya aja ya. VCT sama dengan V0 pangkat min T per RC. Oke. VCT sama dengan, berarti di sini V0-nya itu sama dengan 40 VC0 ya. Sama dengan 48 volt. 48 kali pangkat min T per R-nya 20 dikali 1/40. Oke. Nanti teman-teman bisa dapat VCT-nya
sama dengan 48 E pangkat min 2T. Oke, nah di sini kita udah dapat VCT-nya, teman-teman semua. Tinggal kita nyari I-nya yang ngalir ya. Oke, nah berarti I-nya yang ngalir dalam rangkaian itu bisa kita cari ya dengan cara VCT dibagi R ekuivalennya berapa, R penggantinya. Nah di sini R penggantinya tadi 20 ohm ya. Berarti I totalnya ini sama dengan 48 E min 2T per 20. Kita simpan aja dulu kayak gini ya. Nah, oke. Habis itu kan I-nya ini dia ngalir di 6 ohm ya. I 6 ohm. Kalau sini IT ya. I total ya. Nah, oke. I 30 ohm. Kalau kayak gini teman-teman semua bisa aja kita langsung pakai current divider karena kan harusnya terpisah gitu ya. Oke, nah current divider berarti nanti teman-teman bisa recall lagi, berarti IT dikalikan 30 ohm 30 ohm plus 6 ohm. Konsep ini juga udah gue jelasin di video RL waktu asistensi UTS. Nanti teman-teman bisa rewatch lagi aja. 1E min 2T per 20 dikalikan 30 per 36. Nanti teman-teman bakal dapat bahwa I 6 ohmnya sama dengan 2E pangkat min 2T ampere. Kurang lebih gini teman-teman semua. Gue tahu ini agak ribet aja konsepnya kalau yang first order ini karena matematisnya cukup ya agak membingungkan. Nah, mungkin intinya teman-teman semua kalau misalkan kalian analisis semuanya juga bisa kok ini. Di sini ada ya cara cepatnya aja rumusnya tadi. Kalau misalkan kalian dapat soal first order tuh ada kapasitornya, ya udah kalian cari aja nanti yang RC ini entah ada sumber atau bebas sumber. Itu nanti teman-teman lihat pas kapasitornya itu discharging gitu ya. Begitu pula kalau RL. Kalau yang RL ini teman-teman bisa pakai juga persamaan cepatnya tadi ini. Nah, kalau dia tanpa sumber, kalau dia dengan sumber tadi juga udah gue tulis di sini. Nanti teman-teman bisa refresh aja ya. Oh ya, dan mungkin nih biar membantu teman-teman juga, ini nanti gue share aja ya. Nanti paling gue minta tolong ke Debbie atau yang lainnya buat share ke teman-teman ya. Oke, demikian. Ada yang mau ditanya dulu mungkin sebelum lanjut ke Kresna? Oke, gua anggap udah nggak ada yang mau nanya. Thank you. Oke, ya. Kita bakal break dulu 5 menit ya teman-teman semua. Sembari break, gue mau ngingetin lagi, jangan lupa untuk isi link absensinya yang ada di kolom chat. Thank you semuanya. Kita break dulu 5 menit, nanti lanjut ke materi berikutnya. Oke, makasih.
Halo, sebelumnya kenalin nama gue Kresna Bayu Erlangga, Elektro 2020. Di sini bakal ngelanjutin asistensi yang udah dipimpin oleh Marvel tadi. Oke, sebelumnya suara gue kedengeran nggak ya? Kedengeran, Bang. Oke. Oke, layarnya udah kelihatan kan ya? Udah, Bang. Oke, kalau udah, gue langsung mulai aja. Jadi di pembahasan selanjutnya kita bakal ngebahas dua hal, yaitu sinusoid sama fasor gitu. Jadi sinusoid itu adalah sebuah sinyal gitu, yang dia itu asalnya terbentuk dari sebuah fungsi dari sinyal sinus ataupun kosinus gitu. Jadi cuma dua ya, sinus atau kosinus, nggak boleh tan ataupun yang lainnya gitu. Di sini ada contohnya Vt sama dengan Vm sin dari Wt plus theta atau sudut pasanya gitu. Di sini juga ada contoh yang ada angkanya, di mana kalau kalian lihat berarti 12 ini adalah nilai dari Vm ataupun Vmax, dan 50 ini adalah nilai dari omeganya, atau dalam hal ini omega itu adalah sebuah frekuensi sudut ya, angular frekuensi. Di sini omega, dan ini sorry banget nih bukan 10 derajat Celcius nih, 10 derajat doang. Dan ini adalah fasanya gitu. Oke, ini masih gampang. Selanjutnya kita bakal ngebahas fasor. Jadi kalau fasor itu adalah sebuah bilangan kompleks yang dia itu merepresentasikan amplitudo dan juga fasa dari sebuah sinusoid gitu. Dan bentuknya itu ada 3 macam, ada rektangular, polar, sama eksponensial gitu. Tapi yang sering kita pakai bakalan rektangular sama polar gitu. Dan eksponensial ini jarang dipakai gitu. Dan dari ketiga bentuk ini bisa kita ubah gitu. Contohnya kalau kalian lihat yang R ini, R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat gitu. Dan ini R ini sebenarnya adalah bentuk dari eksponensial, yang nilainya itu bisa kita cari dari X dan Y yang ada di rektangular gitu. Jadi kita bisa mengubah dari rektangular ke polar, polar ke eksponensial, dan sebagainya gitu. Kalau kalian lihat yang bawah juga, X sama dengan R dari cos theta, dan Y adalah R kali sin theta. Kalau kalian lihat, X sama Y ini kan ada di rektangular ya kan. Makanya ini kalau persamaan yang bawah ini bisa kita pakai buat merubah dari eksponensial menjadi rektangular gitu. Pokoknya ketiga bentuk ini bisa kita ubah-ubah lah sesuai kebutuhannya. Dan sesuai kebutuhan itu maksudnya apa? Maksudnya sesuai dari operasi yang dilakuin. Contoh, gue punya Z1 dan Z2 kayak gini. Oke. Dan kalau buat pertambahan ataupun penambahan, penjumlahan gitulah, lebih gampang pakai yang bentuk kompleks, yang X tambah Y gitu. Itu penambahan. Sebenarnya bisa juga pakai yang ini, yang bentuk sudut, cuman lebih gampang kalau kalian pakai yang bentuk X tambah Y gitu. Jadi kalau misalkan pakai yang ini, gampang aja, tinggal yang depan tinggal ditambah depan, terus yang belakang tinggal ditambah belakang gitu, gampang kan. Terus kalau pengurangan juga lebih gampang pakai yang X plus Y, sama. Yang depan tinggal dikurangin, yang belakang tinggal dikurangin gitu, sama. Nah bedanya kalau yang perkalian sama pembagian itu lebih gampang pakai yang bentuk sudut gitu. Jadi nanti kalau yang perkalian, ya udah berarti nanti yang depan tinggal dikali, sudutnya tinggal ditambah kalau perkalian. Kalau pembagian, yang R-nya itu tinggal dibagi, sudutnya tinggal dikurang gitu, gampang kan. Dan 3 bentuk yang di kanan ini jarang dipakai, ada reciprocal, square root, sama kompleks conjugate. Ini gue bakal jelasin yang kompleks conjugate aja. Jadi kompleks conjugate ini sebenarnya cuma kebalikan doang gitu. Jadi misalkan bentuk normalnya itu X plus Y, di konjugasi, ya udah berarti nilai plusnya berubah jadi minus gitu.
Ini juga misalkan gue punya R sudut, ya udah nilainya berubah jadi minus sudut. Yang ini juga RE pangkat J sudut tinggal ditambahin min gitu. Jadi kayak kebalikannya gitu lah, tinggal ditambahin minus gitu gampangnya. Nah, selanjutnya kita bakal ngubah-ngubah nih dari domain waktu ke domain fasor maupun sebaliknya. Nah, ini ada tabel yang gue ambil semuanya dari buku. Dan ini adalah kesimpulannya gitu. Jadi gampangnya kalian lihat aja. Kalian lihat depannya VM sama IM. BTW VM IM ini Vmax sama Imax gitu ya. Atau kalau misalkan belum kebayang gini, misalkan ada suatu sinyal. Sinyal itu begini. Nah, Vmax itu di sini di puncaknya gitu. Gitu. Itu Vmax atau nilai maksimal. Imax pun juga begitu. Nah, cara ngubahnya dari domain waktu ke fasor ya udah. Tinggal lihat Vmax sama Imax-nya, taruh. Habis itu lihat sudutnya atau fasanya yang di sebelah kanan. Gitu. Tapi perhatiin juga bentuknya sin apa cos gitu. Nah, ini ada sebuah soal singkat gitu. Jadi soal ini buat ini kita diminta untuk mengubah dari bentuk waktu ke bentuk fasor domain gitu. Contohnya yang A nih. Misalkan I. Kita langsung ubah aja ke fasor domain gitu. Jadi kita tulis aja IM sudut theta kan. Kita lihat IM-nya berapa di yang A. IM-nya 6. Ya udah, 6 sudut. Yang ini tinggal masukinnya sudutnya berapa nih? Minus 40 kan. Ya udah, dapat lah yang A segini. Buat omeganya, ini kalian abain aja, ini nggak penting soalnya. Nah, kalau yang B gimana? Yang B ya udah langsung aja. Sama VM sudut theta. Tapi yang kalian perlu perhatiin, di sini nilainya masih minus 4. Ada minusnya, nggak boleh gitu. Jadi harus kita ubah dulu. Jadi kalau setahu gue, kalau sin mau diubah ke cos, itu jadi gini. Misalkan sin A gitu. Kalau mau diubah cos, ya udah jadinya cos A plus 90 gitu. Kenapa? Ya karena di sini bisa ada min 4-nya gitu. Dan kita perlu mengubah dia menjadi sehingga nanti amplitudenya ini nggak minus gitu. Oke. Ini min sin. Oke. Nah, nanti kalau kita ubah ya udah kita ubah aja langsung jadi cos menjadi 4 tambah A-nya kan di dalam ini semua. Tulis aja 30T plus 50 derajat tambah 90 derajat. 4 cos 30T tambah 100 derajat. Dapat bentuk VM. Ya bentuk cos yang ini nih. Ya udah tinggal VM sudut VM-nya 4. Masukin sudutnya 140. Gitu, dapat. Oke, sampai sini gimana? Gue terlalu cepat atau gimana? Atau kalian masih bisa ngikutin? Atau udah bingung, nggak apa-apa? Oke, nggak ada nyaut. Gue lanjut aja. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas bentuk fasor tadi dan time domain tadi kita bahas ke pengaplikasiannya dalam RLC circuit. Tuh. Di sini gue langsung tampilin aja kayak kesimpulan ataupun summary-nya. Di sini gue juga ngambil referensinya dari buku. Intinya 3 hal ini yang paling penting gitu. Setelah boleh kalian hafal ataupun kalian
baca aja juga nggak apa-apa, nanti juga pasti inget kok. Gitu. Sini ada soal, misalkan ada tegangan sinyalnya tuh segini. Nah, nanti itu diaplikasikan ke dalam induktor sebesar 0,1 Henry gitu. Kita disuruh cari nilai steady state arus yang melewati induktor gitu. Nah caranya itu gampang aja. Kita kan disuruh cari nilai arus. Beda, terus aja. Kan V sama dengan IR gitu lah gampangnya. Ya udah I sama dengan V per R. Gitu. Tapi dalam hal ini cuma ada induktor. Ya udah V per L gitulah. Tulis V per L. L itu kalau kalian ingat J itu kan JWL kan. Ini buat induktor, tapi kalau buat kapasitor 1 per JWC. Gitu. Atau bisa juga langsung pakai persamaan ini. V sama dengan JWL kali I. Ya udah I sama dengan V per JWL. Gitu. Dan nanti jangan lupa ubah dulu voltage yang ini ke dalam bentuk fasor. Ingat, ambil depannya sama sudutnya. Jadi 12 sudut 45 derajat. Ini bisa langsung aja, kenapa? Karena depannya 12 itu udah positif gitu. Nggak ada nilai minus, jadi kita nggak perlu ubah-ubah lagi. Oke, kalau udah 12 sudut 45. Nah, JWL ini kita tinggal masukin aja. C. Nah, W-nya gimana? Nah, berdasarkan persamaan ini, kita bisa tahu kalau W-nya itu 60. Sekian 60. L-nya dari soal 0,1. 12 sudut 45 J kali J6 gitu. Dan ini gue langsung pakai kalkulator aja ya. Jadi buat menghemat waktu, jadi misalkan kalian mau pakai kalkulator, kan tinggal ini aja, ketik aja di Play Store kalian gitu. Calces gitu tulisannya. Nanti bakal keluar gitu. Jadi dia tuh kayak semacam scientific calculator gitu. Dan nanti kalian bisa ngubah-ngubah nih bentuknya, kayak bentuk misalkan 1245. Nanti kalian bisa ubah nih nilainya berapa dalam bentuk X ditambah JY ataupun sebaliknya gitu. Jadi ya dalam hal ini kita kan lagi latihan, jadi kita pakai kalkulator aja gitu biar cepet. Oke, gue ubah dulu J6 berarti X-nya 0, Y-nya 6. Berarti jadinya 12 sudut 45, 6 sudut 90. 12 bagi 6, 2. Sudut 45 kurang 90, min 45 derajat. Oke, inilah nilai I-nya. Oke, tapi jangan lupa kita harus ngubah ini ke dalam bentuk persamaan yang awal ini. Ke dalam bentuk yang kayak voltage tadi. Ya udah, kita ubah lagi. Kita balikin ke bentuk domain waktu gitu. Caranya gampang aja, ya udah langsung I sama dengan I depannya 2. Cos apa sin? Nah, cos atau sin itu kita bergantung dari persamaan awal. Ini kan persamaan awal tegangannya kan cos. Berarti kita juga makanya cos. W-nya samain juga kayak persamaan tegangannya 60. T. Dan sudutnya baru beda, minus 45. Inilah persamaan dari arus steady state-nya gitu. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Bang. Oke. Kalau belum ada, gue lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke impedansi gitu. Jadi, ini adalah tabel lagi yang gue ambil kesimpulannya ataupun summary-nya. Jadi, impedansi itu adalah perbandingan atau rasio dari tegangan fasor terhadap arus fasor. Dan satuannya itu ohm. Artinya, dia itu memiliki kemampuan buat menghambat arus listrik gitu. Dan impedansi ini biasanya ada di arus AC. Dan buat lebih jelasnya nanti bakal kalian dapetin di praktikum PBL gitu kalau kalian dapet.
Ya gitu. Jadi intinya begitulah impedansi. Dan kalau admintansi itu kebalikan dari impedansi gitu. Lihat dari persamaannya aja berarti Y sama dengan 1/R, ya kan? 1/JWL. Ini 1/1/JWC gitu. Jadi admintansi adalah kebalikan dari impedansi gitu. Dan impedansi sendiri itu terdiri dari dua hal. Yang pertama dipengaruhi oleh resistansi, dan yang kedua oleh reaktansi. Dan resistansi udah jelas, dia itu dipengaruhi oleh R atau resistor. Reaktansi dipengaruhi oleh dua hal, XL, XC. Berarti ini induktor, ini kapasitor. Gitu. Dan ini gue kasih rumus singkat aja, pasti kalian pernah lihat kan persamaan kayak gini. Z sama dengan R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Nah, ini tuh sebenarnya ada resultan dari impedansinya gitu. Misalkan nih, impedansi R. Berarti dia itu kan cuma punya R doang. Dalam artian dia nggak punya L, nggak punya C. Ya udah, Z sama dengan XL sama XC-nya kan 0. Oh, kurang 0 ya, 0. Akar dari X kuadrat, berarti R. Nah, sesuai kan? Misalkan, lagi, gue cuma punya L doang. Berarti R sama XC-nya gue anggap 0. Berarti tinggal XL, ini kan 0, tambah XL min 0. Berarti tinggal akar dari XL kuadrat. XL itu apa? JWL. Nah, dapat kan? Begitupun yang XC nanti. Itulah pengenalan rumus dari impedansi. Kalau admitansi tinggal di 1/, aja ya. 1/, impedansi gitu. Itu sekilas terkait impedansi. Oke, dan ini ada contoh soal yang gue ambil juga dari buku. Jadi kita itu intinya disuruh cari VT dan IT. Dan kalau T berarti dalam domain waktu gitu kan. Dan cara nyarinya, oh ya BTW ini VT yang di sini ya. V yang ada di kapasitor gitu. Bukan V yang di sumber ya, bukan. Dan IT itu adalah I yang ini. Ya sebenarnya I-nya sama aja sih, mau di resistor, kapasitor, mau di sumber, karena ini kan rangkaiannya seri. Kalau seri itu kan I-nya sama ya. Jadi I-nya bebas mau di mana aja lah. Oke, jadi pertama-tama V sumber jangan lupa kita ubah dulu ke bentuk sudut tadi biar gampang hitungnya. Kalau gini udah kelihatan kan, berarti langsung aja 10 sudut. Nah, ini sudutnya berapa? Kan kalau mau di sini ada sudut gitu. Kalau nggak ada ya udah tulis aja 0. Gitu. Ini VS. Oke. Dan kalau udah, kita bakal nyari impedansinya nih. Di sini ada dua. Di sini ada resistor, di sini ada kapasitor. Cara nyarinya ya udah Z sama dengan R tambah L. Ini kapasitor. C. C-nya itu bukan langsung ditamin ya, jadi 5. Tadi kan kalau kita balik, C-nya itu kan 1/JWC. Ya udah berarti 1/JWC. 5 tambah 1/J. Nah, W-nya itu lagi-lagi kita harus lihat dari ini sumbernya. 4T, berarti W-nya 4. C-nya dari soal 0,1. 5 tambah 1/J 0,4. Ini 5. Ini kalau kalian hitung J 0,4 itu berapa? Ntar gue cari 0,4. Oh, nggak usah kita ubah dulu. Ini langsung kita naikin aja. Kita balik 1/0,4. Jadi langsung aja 1/0,4, 2,5 kan. Jadi harus segini, kan 2,5/J.
J-nya itu naik, perlu kita naikin. Kalau kita naikin jadinya 5 minus C 2,5. Buat yang nanya kenapa ini jadi minus, jadi gini. Misalkan 2,5 kali J. Kita kali J per J. Nah, J itu sebenarnya apa sih? J itu kan imajiner kan, akar dari min 1. Nah, kalau J kali J, akar minus 1 kali akar minus 1, minus 1 kan. Ya udah, makanya nanti jadinya 2,5 J per minus 1. Ya jadinya minus 2,5 J. Nah, itu. Kenapa nilainya berubah jadi minus. Intinya kalau J-nya berubah dari atas ke bawah ataupun bawah ke atas, itu tandanya berubah ya. Gitu, biar gampang. Ini jangan lupa, karena ini impedansi, satuannya ohm. Kalau kita udah dapat impedansi, kita kan mau nyari arus ya. Arus itu, nih, V, I kali R. Dalam hal ini, R-nya itu bisa kita ganti dengan Z. Karena satuannya sama-sama ohm. I sama dengan V per Z. Sorry. V-nya dalam hal ini adalah V sumber gitu. V sumber, masukin aja 10 sudut 0. Z-nya, nah Z-nya ini kita ubah dulu ke dalam bentuk sudut. Biar apa? Biar gampang. Nih kita ubah dulu. Ntar gue kalkulator dulu. 5 minus jadinya 5,6 sudut minus 26,56. Ini udah masukin aja ke sini. 5,6 sudut minus 26,56. Hasilnya, sebentar gue hitung dulu. 10 bagi 5. 1,78. Nah, ini kalau dibagi tinggal dikurang aja kan, berarti 0 minus 25,56, berarti jadi plus kan. Nah, inilah persamaan dari I-nya gitu. Cuman ini kan I-nya dalam bentuk fasor. Perlu kita ubah ke domain waktu dulu. Ya, sama aja, kita balikin lagi. Ya udah berarti 1,78. Cos atau sinus, kita lihat persamaan awal lah. Persamaan awal cos, berarti cos juga. Cos WT, W-nya 4. 4T plus sudutnya 26,5 derajat. Ini persamaan IT. Selanjutnya, kita bakal nyari persamaan VT-nya. VT-nya kita nggak bisa pakai yang ini, nggak bisa pakai sumber. Karena apa? Karena kita tuh diminta buat nyari VT di kapasitor gitu. Sedangkan VT sumber sama VT kapasitor itu beda. Karena rangkaian ini rangkaian seri. Dimana kalau rangkaian seri, tegangan itu beda-beda gitu. Kalau udah dapet, kan kalau V itu kan, lagi-lagi kita balik ke rumus dasar, I kali R. Dalam hal ini, I-nya kita kalikan dengan Z. Dan Z-nya ini kita cuma pakai C-nya doang. Karena kita nyari tegangan yang ada di C. Gitu. Ya udah. Kita masukin lagi I-nya. I-nya kita pakai yang ini aja. Nih, yang sudut. Karena ini perkalian. Lebih gampang pakai yang sudut. 1,78 sudut 26,5. Kali ZC. ZC yang ini tadi nih. Yang 1 per JWC. Oke, 5-nya nggak usah kita pakai. Berarti segini nih. Nah, minus J 2,5. Sebentar. Perlu kita ubah ke bentuk sudut. Bentar ya. Minus. Oke, jadi hasilnya 2,5 sudut minus 90 derajat. Minus.
Itu udah tinggal dikali. 1,78 dikali 2,5. 4,45 sudut kalau dikali berarti tinggal dikurang, berarti 26,5 minus 90, berarti jadi plus kan. Gitu. Sebentar. Sebentar. Sorry. Kalau ini tinggal ditambah, salah. Bukan dikurang ya. Kan kalau perkalian, berarti perkalian tinggal ditambah aja. 26,5 tambah minus 90. Jadi minus 63,5 derajat. Nih, udah dapat. Jangan lupa kita ubah dulu ke domain waktu. Tetap sama 4,45 cos 4T sudut minus 63,5. Nah, inilah persamaan V dalam domain waktunya gitu. Gimana? Ada yang mau nanya dulu? Oke, kalau nggak ada, ini sebenarnya udah kelar. Cuman gue bakal nambahin satu soal lagi aja. Sebentar, gue cari dulu. Oke, jadi gue bakal tulis dulu soalnya. Gue ambil ini juga dari buku. Jadi misalkan di sini ada rangkaian bentuk kayak gini. Ini ada resistor. Terus ini juga ada resistor. Terus ini ada induktor gitu. Terus di sini ada kapasitor gitu. Ini sumbernya persamaan itu 10 cos T. Ini 1 ohm, 1 ohm, 1 H, 1 F. Ini VT plus minus. Jadi intinya tadi disuruh cari VT, ini VCT aja deh, VCT. Jadi rangkaian ini gitu. Gimana caranya? Kalau kalian tahu, V itu kan V itu kan kalau paralel itu kan sama gitu ya nilainya. Jadi kita itu nggak perlu repot-repot cari V yang ada di sini gitu.
Jadi kita cukup cari nilai tegangan yang ada di A sama B. Kenapa? Karena yang ini tuh kan paralel di sebelah kanan. Jadi gini, kalau gue gambarin, nah dia kan kayak gini. Nah itu kan paralel kan. Nah kita cukup cari tegangan AB aja. Gitu. Oke. Dan lanjut, kita bakal ngerjain rangkaiannya. Oke, masuk. Jadi pertama-tama kita bakal ngubah dulu semuanya itu dalam bentuk fasor gitu. Dan ini angkanya gampang, kebetulan satu semua, jadi ya nggak perlu repot-repot gitu. Contoh yang, kalau yang R dimin aja ya, itu tetap ohm. Yang perlu kita ubah tuh yang ini, yang L sama C gitu. Misalkan yang ini 1H nih. 1H kita ubah. Ini kan induktor CWL. J-nya di sini 10 cos T. Nah, kan kalau mau di sini ada angkanya di belakang T-nya. Karena ini nggak ada ya udah berarti dia 1. 1 kali T kan T kan. 1. J. W-nya 1. L 1. Ya udah J. Oke, kalau yang F itu F kan 1 per JWC kan. Ya udah 1 per J, W-nya 1, J-nya juga 1. 1 per J. J-nya naik ke atas, minus J. Gitu. Dan ini sebenarnya bisa buat apa tuh? Bisa pakai cara yang tadi gue bilang tadi, buat nyari tegangan AB atau pakai cara lain gitu. Di sini misalkan nih, kalau udah kita ngubah dalam bentuk bilangan kompleks semua dalam bentuk J ini, itu kita bakal nyari impedansinya. Impedansinya itu berarti di sini aja. Z sama dengan, ini impedansinya langsung secara keseluruhan ya. Jadi ini kan C. C itu paralel sama R dan L. Oke. Jadi gini. C itu kan tadi 1 F minus J kan. Ya udah, minus J paralel terhadap R plus L. R itu kan 1. L itu 1H tadi J. Udah, gitu dulu. Kalau diparalelin, baru nanti diseriin sama R yang di atas. Tambah 1. Gitu. Oke. Ini kalau diparalelin berarti kan gini kan. Minus J kali 1 plus J. Minus J tambah 1. Jadinya minus J. Nah, gini. Oke. Kalau udah jangan lupa ditambah 1. Ini hilangin aja deh biar nggak ribet. Ya udah, 1 tambah 1 2 kan. 2 minus J. Nah, inilah Z atau impedansi dari rangkaian yang telah kita buat gitu. Nah, selanjutnya kita cari dulu nih arusnya. Dan ini pakai cara yang beda ya. Tadi kan gue bilang bisa pakai yang VAB. Cuman ini kita pakai caranya itu kita nyari dulu arus yang melalui semua rangkaiannya. Baru nanti kita cari tegangannya gitu. Oke, kita bakal nyari arus total dulu. Kita balik ke atas. I total. Itu aja deh. I total. V-nya V sumber per Z. Atau impedansi yang udah kita cari tadi. Oh iya, jangan lupa ini kita ubah dulu ya. Tadi lupa. Kita ubah dulu ke bentuk sudutnya. Bentuk fasor. Tutupannya 10. Sudut. Ini nggak ada sudutnya kan ya udah. Berarti
cuekin ya. Berarti 10 doang deh. Per 2 minus J. Inilah I-nya, itu. Dan buat IC-nya, nah, tadi kan gue bilang ini kan I total. Berarti kalau I total itu berarti I yang ada di sini kan. Kenapa? Karena dia itu baru dari sumber dan belum kemana-mana. Dia itu belum bercabang intinya. Baru nanti kalau ada di percabangan A, dia itu bisa ke bawah. Dia itu ada yang ke bawah dan ada yang ke kanan. Gitu. Di sini gue tamain lah I, R, L. Kalau yang ke kanan gue namain I, C. Kita bakal nyari IC-nya. Cara nyari gimana? Ya kita kali dulu. I total kaliin sama 1 plus J. Gitu. Ini 1 plus J, dia itu pakai ini ya, current divider. Jadi, oh ya, gini gue jelasin sedikit tentang current divider. Misalkan di sini ada arus total, IT gitu. Dan di sini ada 2. Ini IT, 1, I2. Misalkan di sini ada Z. Z1, Z2. Nah, misalkan gue mau nyari I1. Ya udah tinggal IT dikali Z2. Tapi kalau I2 IT kali Z1. Gitu. Dan dalam ini kan yang berlawan itu kan I plus J, 1 plus J. Makanya IC-nya begini gitu. Dan kalau udah, sebentar gue hapus dulu. Oke. Kalau udah kita bakal nyari tegangannya atau VC. VC itu kan ya kalau V itu tegangan kali R aja kan. Kita ini kita kalikan dengan min J 1 plus J. Gitu. Oke, kalau udah langsung kita kaliin aja. Jadi I 10 per 2 C kali 1 min C. Nah, ini kan masih bentuk C gitu ya. Nanti kalian ubah dulu aja ke dalam bentuk sudut. Nanti jadi kalau dalam bentuk sudut, nanti baru bisa kalian bagi itu. Kayak yang nih, kayak yang ini. Gitu. Bentar gue calculator dulu.
Oke. Nanti kalau kalian udah jadi bentuk sudut, terus nanti kalian bagi, hasil itu kurang lebih 6,3. Terus sudut minus 18, ya 42 lah. Derajat gitu. Dan kalau udah, jangan lupa, kita kan diminta tadi VCT dalam domain waktu. Kita ubah lagi dalam domain waktu. Ini sebentar. Sorry. Ini nggak usah diubah ke dalam bentuk J. Ini langsung ini aja. Langsung kalian ubah ke dalam bentuk ini yang kayak bentuk sumbernya. Ya udah, berarti depannya 6,3 kan. 6,3. Terus cos sesuai persamaannya. Persamaan sumber maksudnya. Ini omeganya karena nggak ada 1 kan. Yaitu saya 1. T. Sudutnya minus 18,42 derajat. Oke, inilah persamaan dari VC dalam domain waktu. Oke, gimana? Ini adalah soal terakhir gitu. Gimana dari kalian, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Boleh start awal banget dari Marcel ataupun dari bagian gue juga nggak apa-apa kok. Gue tunggu 1 menit ya sampai 21.33. Kalau dari saya sih aman, Bang. Oke deh. Oke. Gue cuma ngertiin, jangan lupa kalian buat isi absensi yang udah dikirim tadi. Dan karena tadi kita mulai ekstensi ini dengan doa, alangkah baiknya juga kita akhiri dengan doa. Berdoa dipisahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, sekian asistensi dari Apro, semoga bermanfaat. Gue dan Marvel juga mau minta maaf kalau misalkan selama kita ngajar ada yang kurang jelas ataupun